Oke teman-teman, ini kita kedatangan PCX 160. Ini dia minta servis rutinan aja. Jadi nanti ini kita lakukan servis CVT dan infus injektornya. Ini CVT-nya udah saya bongkar ya, udah saya bersihkan juga. Tapi nanti ada bagian yang belum saya bersihkan. Habis itu nanti sembari dibersihkan CVT-nya, nanti ini kita infus injektornya. Jadi mesinnya bisa sambil dinyalain ketika mesinnya udah mati. Jadi bagian CVT-nya udah selesai, udah bersih, tinggal dipasang kayak gitu. Dan ini juga dia minta ganti oli juga. Nah di sini saya pakai cairan injektor ya, ini khusus. Jadi dia bukan buat dituang di tangki bensin, jadi pakai infus. Nah ini kita takar dulu. Untuk takarannya saya biasa pakai 30 mili. Ini cukup ya buat bersihkan injektornya, jadi nggak usah banyak-banyak. Terus ini kita takar. Habis itu kita buka soket full pumpnya sama selang injektornya. Nanti dari selang infus kita sambungin ke selang injektor. Untuk motor PCX 150 atau 160 ini ada di bagian dek injekan sebelah kiri. Ini kita buka dulu. Untuk covernya ini ada satu klip, tinggal kita congkel terus cabut. Nah ini udah kebuka. Kalau untuk motor Honda bisa langsung dicabut aja soket full pumpnya. Nih saya contohin ya. Untuk nyabutnya juga hati-hati karena rawan patah ya. Ini dicabut. Ini nggak apa-apa, dicabut aja, nggak bakal ngaruh kemana-mana karena kalau ini tetap dicolok nanti bensinnya tetap nyembur keluar dari full pumpnya. Ini saya cabut. Nah habis itu kita cabut selang injektornya yang dari full pump. Ini hati-hati, ini rawan banget patah untuk selongsong full pumpnya. Ada caranya, itu tinggal ditekan aja klipnya, nanti tinggal ditarik. Tapi ada yang gampang, ada yang susah. Kalau yang keras ya jangan dipaksa, dorongnya pelan-pelan aja. Nah ini tinggal dikeluarin. Pelan-pelan aja, ini nggak usah terburu-buru karena ini kondisi mesinnya juga dingin, jadi nggak panas di dalam. Habis itu nanti ini kita colok ke selang infusnya. Ini udah kelepas ya, jadi agak saya keluarin sedikit. Untuk posisi motor Matic yang tangkinya di tengah itu pasti jaraknya jauh-jauh ya, jadi nanti selang infusnya harus rada ke bawah. Nah ini tinggal dimasukin kayak gini, tinggal tekan sampai bunyi klik. Nah ini udah masuk ya. Ini jangan sampai kendor, nanti takutnya pas dipasang selang kompresor malah jadi mental, lepas dari selang injektornya gitu. Nah ini tinggal kita sambung selang kompresor ke tabung infusnya buat dorong cairannya. Ini setelan tabungnya saya setel di 40 PSI ya, sama kayak tekanan full pump. Nah ini sambil dihidupkan, ini saya sambil bersihkan CVT-nya. Jadi sekali mendayung dua pekerjaan langsung selesai kayak gitulah, mempersingkat waktu. Nah ini udah saya bersihkan. Oke ya, ini udah selesai dibersihkan CVT-nya. Terus juga bagian-bagian mangkoknya, kampas gannya juga udah bersih. Untuk spare partnya di sini yang rusak hanya silinder piece-nya aja, udah longgar, jadi suara motor agak berisik. Ini udah saya ganti. Nah untuk filter udaranya ini pakai yang variasi ya, yang racing, jadi ini bisa dibersihkan. Bahannya juga karet, bukan plastik kayak ori bawaannya. Nah ini udah selesai di infus injeksi dan servis CVT-nya. Ini langsung kita scanner. Untuk modenya dia berubah ya, jadi sekalian kita reset ECU-nya untuk balik lagi ke mode 1, mode altitude-nya. Oke beres. Selanjutnya kita ganti oli mesinnya.
Ini kita ganti oli mesinnya setelah dilakukan infus dan servis CVT-nya ya. Jadi ketika nanti dimasukkan oli baru bisa langsung dipakai kayak gitu. Itu biasanya saya lakukan gitu sih. Untuk yang lain terserah, itu mau diganti olinya dulu boleh, atau diganti olinya nanti setelah infus itu juga boleh. Itu pilihan masing-masing, nggak ada ngaruh kemana-mana kayak gitu. Ini udah diganti, nanti tinggal kita tuang olinya. Di sini orangnya minta pakai oli Ipon Scoot 4. Ini olinya 1 liter. Untuk PCX 160 atau 150 dia olinya tetap 800 ml. Jadi nanti ini kita taker pakai gelas ukur ya, 800 ml supaya lebih akurat. Nggak kira-kira. Jadi nggak kelebihan dan nggak kekurangan. Nanti kita taker sampai 800 ml. Untuk oli Ipon ini nggak ada yang versi 800-nya ya. Jadi dia rata semua 1 liter kebanyakan. Nah, ini kita buka terus kita tuang di gelas ukurnya. Ini hati-hati karena yang botolnya kecil gini gampang tumpah ya. Jadi sayang kan, harganya juga lumayan. Kalau olinya sampai tumpah kan mubazir jadinya. Nah, ini kita taker 800 ml. Ini kalau dilihat-lihat sekilas, kalau yang nggak paham mungkin kelihatannya kayak oli bekas ya guys. Tuh warnanya nggak kuning, nggak coklat, nggak hitam juga. Jadi kayak oli baru dipakai seminggu gitu, oli bekas dipakai seminggu kayak gini warnanya. Nah, ini nanti langsung kita tuang aja ke lubang olinya. Nanti kita masukin. Ini jangan lupa baut oli yang di sebelah sana udah ditutup ya guys, baut pembuangannya. Dan langsung kita tuang. Nah, ini pelan-pelan aja doangnya karena untuk PCX 160 atau Vario 160 ini bagian lubang masuk olinya sempit banget ya. Habis itu kita bersihkan sisa-sisa oli yang netes pakai carbo cleaner atau cairan apapun itu yang buat ngehilangin bekas olinya. Nah, ini udah beres. Ya udah selesai semua. Nah, ini karena olinya 1 liter, jadi ownernya minta sisanya itu dituang ke oli gardan kayak gitu. Jadi kan ini masih ada sisa 200 ml, sedangkan oli gardan motor Honda itu kan hanya 120 ml. Jadi ini kita pakai buat oli gardan. Tetap masih ada sisa sedikit, 80 ml-an, lumayan. Nah, ini kita buang dulu oli gardan yang lama. Habis itu nanti kita isi pakai oli mesin Scott. Kalau ditanya ini boleh apa enggak oli mesin buat oli gardan, boleh. Oli apapun itu yang penting oli baru. Fungsinya untuk pelumas kayak gitu, bukan minyak goreng yang kita tuang ke dalam. Jadi ini oli mesin, fungsinya untuk pelumas kayak gitu. Yang penting bukan minyak goreng aja, atau minyak rem apalagi lebih parah kan gitu. Jadi kalau masih ada yang komentar segala macam, ya itu balik lagi. Cuma kalau selagi buat saya sih itu nggak masalah mau oli mesin atau oli gardan, asal oli gardan jangan dituang di oli mesin aja kan, fungsinya juga beda gitu. Kalau oli mesin kan fungsinya emang buat pelumas, apalagi titik didihnya juga lebih tinggi, jadi itu nggak masalah banget buat oli gardan kayak gitu. Nah, ini kita pasang lagi bautnya. Ini kenapa nggak disemprot, karena emang saya pribadi nggak pernah ketika ganti oli mesin atau oli gardan itu saya semprot-semprot pakai kompresor, karena di kompresor itu kan mengandung air ya, tabungnya itu uapan air. Jadi khawatir nanti ketika disemprot ada air yang masuk ke dalam mesin atau masuk ke dalam ruang gardan gearbox, kan sayang oli baru jadi ada airnya walaupun sedikit, itu tetap berpengaruh kayak gitu. Belum lagi nanti dari nozzle anginnya juga lepas gitu kan, masuk ke dalam mesin. Nah, ini udah selesai ya. Langsung aja nanti ini kita onin kontaknya, kita cek. Tadi sih di speedometer ini muncul tulisan oil change-nya, jadi nanti sekalian kita reset buat ngilangin oil change-nya. Untuk PCX 160 atau Vario 160 ini agak rumit ya buat ngilangin oil change-nya. Nanti kita bikinin tutorialnya sendiri di
video berikutnya supaya lebih paham karena ini agak rumit. Oke, habis itu kita tes mesinnya. Beres deh.